Episode 1. Pabrik penuh misteri. Matahari mulai tenggelam ketika 4 motor berhenti di depan gerbang. Pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan. Andi mematikan mesin motornya. Suara knalpot yang menggelegar pecah dalam kesunyian area itu. Tangannya yang menggenggam stang motor berkeringat dingin. Meski dia tak mau mengakui bahwa dia mulai merasa gugup. Kita beneran mau masuk ke sini? Dinda bertanya sambil melirik gerbang besi berkarat yang sudah setengah roboh. Suaranya bergetar sedikit. Tempatnya kayak bangunan horor di film-film gitu. Rian mengeluarkan kamera DSLR-nya dari tas dengan gerakan percaya diri. Justru itu yang bikin bagus buat konten kita. Din, pabrik gula tua dari zaman Belanda, penuh sejarah, plus kesan angker yang natural. Bakal menarik banget buat vlog urban exploration kita. Bayu, yang biasanya paling berani di antara mereka, kali ini diam saja. Matanya tak lepas dari jendela-jendela pabrik yang sudah pecah, seolah menunggu sesuatu muncul dari balik kaca yang buram itu. Gua dengar cerita soal tempat ini, akhirnya dia berbicara dengan suara rendah. Katanya ada kecelakaan kerja puluhan tahun lalu. Banyak orang tewas. Andi menghela napas panjang sambil mengeluarkan senter besar dari tas ranselnya. Udah, jangan lebay. Tempat ini cuma bangunan tua biasa. Lagian kita cuma mau eksplor sebentar, ambil beberapa shot buat konten, terus pulang. Santai aja. Tapi ketika mereka mendorong gerbang besi yang sudah berkarat itu, suara lengkingan metalik yang dihasilkan membuat keempatnya merinding. Gerbang itu bergerak pelan, seperti ingselnya menolak untuk membiarkan mereka masuk. Wait, kalian ngerasain itu nggak? Dinda tiba-tiba menggenggam lengan Andi erat-erat. Tadi kayak ada yang ngeliatin kita dari jendela lantai 2. Semua mata langsung menuju ke arah yang ditunjuk Dinda. Untuk sesaat, semuanya sunyi. Kemudian, tirai jendela yang sudah compang camping itu bergerak. Padahal tidak ada angin sama sekali. Pasti tikus atau burung. Rian mencoba menenangkan. Meski suaranya sekarang sedikit bergetar. Ayo masuk sebelum gelap. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang sudah ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Bekas-bekas roda truk masih terlihat di tanah, seolah membeku dalam waktu. Bau besi berkarat dan sesuatu yang manis tapi teknik menusuk hidung mereka. Mungkin sisa-sisa tetes tebu yang sudah mengering selama puluhan tahun. Pabrik utama berdiri megah di depan mereka. Dinding bata merahnya sudah menghitam karena usia dan cuaca. Pintu masuk utamanya terkunci rapat dengan rantai sebesar lengan. Tapi Andi segera menemukan pintu samping yang sudah rusak sebagian. Dari sini aja, bisiknya sambil menyorotkan senter ke dalam lorong gelap itu. Sinar senter memantul dari debu-debu yang berterbangan, menciptakan efek seperti kabut tipis. Dinda menggigit bibirnya. Kita harus masuk. Gue ngerasa nggak enak nih. Udah sampai sini mau mundur. Rian sudah setengah masuk melalui celah pintu. Ayo, cuma sebentar. Bayu, lo yang depannya. Bayu mengangguk dan mengambil alih posisi terdepan. Begitu mereka semua masuk, pintu itu tiba-tiba menutup sendiri dengan suara keras yang membuat mereka semua melompat. What the fuck? Teriak Andi sambil berbalik. Tapi tidak ada angin. Tidak ada apapun yang bisa menjelaskan mengapa pintu itu bisa menutup sendiri. Udara di dalam pabrik terasa berbeda, lebih dingin, lebih berat, seperti bernapas di dalam ruang bawah tanah. Senter Andi menyapu ruangan besar yang dipenuhi dengan mesin-mesin tua berkarat. Beberapa conveyor belt terlihat seperti ular-ular logam yang mati. Sementara tangki-tangki besar berdiri bisu di sudut ruangan. Wow, Rian berbisik sambil mengarahkan kamera ke sekitar. Ini keren banget. Masih ada sisa-sisa tebu di conveyor ini. Dinda yang sedang memeriksa salah satu panel kontrol tua tiba teriak kecil. Apa ini? Jarinya menunjuk ke sesuatu yang menempel di tombol-tombol. Besi itu sidik jari berwarna kecoklatan, seperti karat tapi lebih gelap. Bayu mendekat dan mengendus. Ini, wajahnya tiba-tiba pucat. Ini darah. Sudah tua, tapi ini darah. Suara bergerak tiba-tiba datang dari lantai atas. Seperti sesuatu yang berat diseret di lantai kayu. Semua kepala menengadah ke atas. Tikus besar mungkin. Andi mencoba meyakinkan. Tapi kali ini bahkan dia sendiri tidak percaya dengan ini. Rian yang masih memegang kamera tiba-tiba berseru. Hei, kalian lihat itu enggak?
Kameranya mengarah ke lorong gelap di sebelah kanan. Aku pikir tadi ada sesuatu lewat di sana. Warna merah. Dinda langsung merapat ke Andi. Ayo pergi dari sini. Sekarang. Tapi sebelum mereka bisa memutuskan, suara lain memecah kesunyian. Suara perempuan menyanyi. Lagu dolanan Jawa yang melankolis. Dinyanyikan dengan suara parau dan tidak polos. Bukan tikus. Bayu berbunga, matanya membelalak. Itu suara perempuan. Lagu itu semakin keras. Nyanyinya sudah tidak. Dari lorong gelap itu, mereka bisa melihat siluet sesuatu atau seseorang bergerak pelan ke arah mereka. Gaun panjang berkibar meski tidak ada angin. Dan warna seperti darah ini mencolok di antara debu dan reruntuhan pabrik tua itu. Andi merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Kita pergi. Sekarang. Tapi ketika mereka berbalik ke arah pintu masuk, rantai-rantai yang tadi tidak ada sekarang melilit gagang pintu dengan eratnya. Seperti ular besi yang hidup. Dan dari belakang mereka, suara menyanyi itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara tertawa cekikikan yang membuat darah mereka membeku. Kalian mau pergi sudah? Suara itu bergema di seluruh ruangan, meski tak ada sumbernya yang terlihat. Tapi kita baru saja mulai bermain. Tibe continued.